Ya, baik, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak. Oke, selamat datang dan selamat berjumpa lagi ya di kelas tutorial Fisika Dasar 2, pertemuan kelima untuk kelas TPB 47A. Nah, di mana dalam pertemuan kelima ini kita akan membahas masih tentang materi elektrostatika. Nah, khususnya pada pertemuan ini yaitu tentang rangkaian listrik gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama, dan untuk menghemat waktu, bisa kita langsung mulai ke soal dan pembahasannya. Sini soal yang pertama, coba diperhatikan. Untuk soal yang pertama, ada sebuah kawat penghantar sepanjang L dengan hambatan jenis ρ dan luas penampang A dialiri arus listrik sehingga menghasilkan hambatan sebesar R. Nah, apabila panjang kawat penghantar diperkecil menjadi sepertiga L, sedangkan luas penampang diperbesar menjadi 2A, berapa sih besar hambatan kawat penghantar tersebut? Nah, seperti biasa ya, kita menuliskan diketahuinya dulu. Jadi di sini diketahui panjang kawat. Nah, L1-nya itu L. L1 sebesar L, kemudian ya dengan hambatan jenis ρ dan luas penampang A. Jadi A1, luas penampang A1, A. Nah, selanjutnya dialiri arus listrik sehingga menghasilkan hambatan sebesar R. R1 itu R. Nah, selanjutnya panjang kawat penghantar diperkecil menjadi sepertiga L. Berarti di sini L2 ya. L2 itu sepertiga L1. Nah, selanjutnya, sedangkan luas penampang diperbesar menjadi 2A. Jadi, luas penampang 2 menjadi 2A. Yang ditanyakan adalah berapa hambatan kawat penghantarnya menjadi berapa. Nah, hambatan itu disimbolkan sebagai R besar ya. Jadi, R2-nya berapa? Hambatan kawatnya menjadi berapa besar? Besarnya berapa? Oke, langsung kita bahas ke solusinya. Nah, kita tahu hambatan jenis ya kok itu sama dengan hambatannya R dikali luasnya per panjang kawatnya. Ini persamaannya. Nah, dari persamaan ini kita dapat menentukan panjang hambatan duanya. Gitu. Mana? ρ1 sama dengan ρ2. Jadi R1 dikali A1 per L1 sama dengan R2 dikali A2 per L2. Gitu ya. Nah, sini tinggal kita masukkan aja tadi komponen-komponen yang sudah diketahui. R1 tadi sama dengan R. Kemudian luas penampang A1 itu sebesar A. Nah, selanjutnya panjang kawat L1 tadi sebesar L. Kemudian R2 yang ditanya, hambatan kawatnya menjadi berapa sih besarnya? Dan selanjutnya L2, selanjutnya A2. A2 tadi menjadi 2A ya. 2 ampere, 2A, 2 luas. Ini, kemudian L2 itu sepertiga L1. Oke. Sama dengan sepertiga L. Nah, ini tinggal kita kali silang aja. R2
sama dengan L. Nah, R sama dengan, oh ya, R2 sama dengan R2 sama dengan 2A dikali L. R, A sama dengan 1/3 L. Nah, R2 sama dengan RA dikali 1/3 L per 2A L. Nah, A di sini habis, L juga habis. Dan diperoleh hambatan 2-nya itu sama dengan 1/6 R. Jadi, besar hambatan kawat tersebut menjadi 1/6 R. Apa? Ya. Pecah nanti. Nah, ini pembahasan soal nomor 1. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Ya rusak total laptopmu kayak gitu. Nggak cukup. Ya kan ada meja. Gimana yang lain? Nomor 1 aman? Bisa semua? Aman nggak? Oke, kalau aman, Tahu. tanyakan, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Oh, yang dua gara-gara sering nggak masuk, temen kenapa? Nah sendiri aman. Nah, di sini coba perhatikan soal nomor 2. Sendiri nggak kena iyalah kata saya. Jangan bermasalah. Iya, tapi kalau masalah orang ini. Gambar rangkaian kombinasi berikut ini. Jadi di sini ada hambatan R1, R2, dan R3, kemudian R1 R2 6 ohm juga, dan R3 6 ohm, dan R4 3 ohm. Total rangkaian ini sebesar 6 volt. Nah, jadi yang ditanyakan adalah arus total pada rangkaian ini, gitu ya. Seperti biasa kita terus diketahui R1 sama dengan R2 sama dengan R3. Itu sebesar 6 ohm. Nah, selanjutnya R4 itu sama dengan 3 ohm. Selanjutnya beda potensialnya itu 6 volt. Nah, yang ditanyakan adalah arusnya. I ya, sama dengan berapa? Nah, ini di SMA sudah diperkenalkan ya, perhitungan hambatan, beda potensial, dan arus pada rangkaian seperti ini. Ini kurang lebih kita mengulang kembali pelajaran rangkaian listrik yang mungkin di SMA sudah diperkenalkan gitu ya. Jadi langsung aja ke solusi penyelesaiannya. Itu yang pertama, kita menyelesaikan terlebih dahulu rangkaian si paralelnya, rangkaian hambatan paralelnya ini, yaitu R1, R2, dan R3. Gitu ya. Sama menyelesaikan rangkaian paralelnya. Nah, di sini hambatan ini R1, R2, dan R3, susunan rangkaiannya itu paralel. Nah, dalam rangkaian paralel, itu menghitungnya itu seperti ini, kita misalkan RP ya, rangkaian paralel sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3.
Langsung kita masukkan aja. Jadi seper rangkaian paralel sama dengan seper R1 6 ohm ditambah seper R2 6 ohm ditambah seper R3 sebesar 6 ohm. Karena ini penyebutnya sudah sama, jadi 3 per 6 ohm. Nah, jadi rangkaian paralel itu sama dengan 6 ohm per 3. Maka misalnya rangkaian hambatan paralel itu 2 ohm. Nah, selanjutnya rangkaian kita kan seperti ini. Nah, ini udah kita hitung apa? Hambatan paralelnya. Jadi bentuk rangkaian kita sekarang seperti ini. Ini bentuk hambatan ya. Simbolnya seperti ini. Oke. Ini di mana ini tadi ada rangkaian paralelnya dan ini R3. Oke. 6 volt. Nah, rangkaian kita sekarang bentuk rangkaian kita seperti ini susunannya. Nah, selanjutnya itu kita menghitung rangkaian seri untuk mencari jumlah total hambatannya pada rangkaian ini. Menyelesaikan rangkaian seri untuk mencari jumlah total hambatannya. Nah, karena ini berbentuk rangkaian seri, ya, jadi penjumlahannya itu seperti biasa aja, yaitu kita misalkan sebagai R total ya, karena R total sama dengan rangkaian paralelnya ditambah dengan rangkaian R3. Ya. Maka kita peroleh hambatan totalnya itu sama dengan hambatan paralelnya itu sebesar 2 ohm ditambah hambatan yang ketiga R3-nya sebesar 3 ohm. Maka hambatan totalnya itu sama dengan 5 ohm. Oke. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai kuat arus listriknya. Nilai kuat. Gimana siapa, Lis? Nah, karena yang ditanya tadi adalah kuat arus listriknya pada rangkaian soal nomor 2, berarti kita menggunakan persamaan nih, kuat arus sama dengan beda potensialnya dibagi dengan hambatannya. Di mana kuat arus sama dengan beda potensialnya tadi sebesar 6 volt dibagi dengan nilai hambatan totalnya. Itu 5 ohm. Nah, maka diperoleh nilai kuat arusnya itu sebesar 1,5 ampere. Ini untuk soal nomor 2. Sekarang kita lanjut dulu ke soal nomor 3. Ini kurang lebih sama dengan soal nomor 2, tipe soalnya. Coba perhatikan di sini. Soal nomor 3, perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Ini gambarnya. Nah, berapa sih nilai kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut? Gitu ya. Sama ya, di soal nomor 2.
itu dicari berapa nilai kuat arus totalnya pada rangkaian. Nah, seperti biasa, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui hambatan 1 sama dengan R2 itu sebesar 4 ohm. Selanjutnya, R3 itu sebesar 3 ohm, dan R4 itu sama dengan 1 ohm. Nah, di sini diketahui beda potensial rangkaian ini, totalnya 3 volt. Yang ditanya adalah kuat arusnya berapa? Yang pertama, kita menyelesaikan susunan rangkaian hambatan yang ini dulu, yang paralel. Ya, ini rangkaian susunan paralel. Nah, kita menghitung total hambatan dari susunan paralel R1 dan R2. Langsung aja kita ke pembahasan solusinya. Yang pertama, itu total hambatan listrik paralel dari R1 dan R2. Nah, karena ini susunannya paralel, berarti seper R paralel itu sama dengan seper R1 ditambah seper R2. Ini penyelesaiannya. Maka seper rangkaian paralel itu sama dengan seper R1. Jadi nilainya 4 ohm. 4 ohm ditambah seper 4 ohm. Seper rangkaian paralel itu sama dengan, karena penyebutnya sama, jadi 2/4 ohm. Nah, rangkaian paralel itu sama dengan 4 ohm per 2. Sehingga kita peroleh besarnya hambatan paralel totalnya itu sama dengan 2 ohm. Nah, langkah selanjutnya, sekarang rangkaian kita, itu gambarnya sudah seperti ini. Ya. Kurang lebih seperti ini ya gambar rangkaian kita. Nah, di mana yang ini, yang sebelah sini adalah rangkaian paralelnya, kemudian yang sebelah sini tadi R3, dan di sini adalah R4-nya. Kemudian ini beda potensialnya, 3 volt. Tadi kita sudah menghitung total hambatan listrik paralelnya, itu diperoleh 2 ohm. Nah, sekarang kita menghitung total hambatan RP, R3, dan R4. Jadi, total hambatan listrik dari rangkaian ini, itu susunannya seri ya, listrik seri dari rangkaian RP, R3, dan R4. Oke, karena dia susunannya seri, jadi R total itu sama dengan rangkaian paralel ditambah R3 ditambah R4-nya. Ini ya. Nah, tinggal kita masukkan aja nilai komponennya. Maka R total, hambatan totalnya sama dengan RP-nya, rangkaian paralelnya sebesar 2 ohm,
dan hambatan 3-nya sebesar 3 ohm, dan hambatan R4-nya sebesar 1 ohm. Maka kita peroleh hambatan total pada rangkaian di soal nomor 3 itu sama dengan 6 ohm. Oke. Kemudian kita baru dapat menghitung atau menentukan nilai kuat arus listriknya. Arus listrik. Kuat arus listrik sama seperti tadi di soal nomor 2, I sama dengan beda potensialnya dibagi hambatannya. Ya. Oke. I sama dengan kuat arusnya sama dengan beda potensial. Tadi beda potensial pada rangkaian soal nomor 3 diketahui sebesar nih 3 volt. 3 volt ya. 3 volt, kemudian rangkaian totalnya yang sudah kita cari tadi sebesar 6 ohm. Nah, maka 3 itu sama dengan setengah ampere. Atau sama dengan 0,5 ampere. Nah, ini untuk soal nomor 2 dan 3. Kurang lebih penyelesaiannya seperti itu. Gitu. Jadi kita menentukan dulu hambatannya, kalau dia berbentuk hambatannya kayak gini. Nah, kita perlu tahu nih mana yang susunan paralel, mana yang susunan seri. Biasanya itu kita selesaikan dulu yang susunannya paralel terlebih dahulu. Gitu. Kemudian nanti dihitung dengan susunan secara serinya. Kurang lebih itu. Jadi kuncinya kita tahu mana sih rangkaian susunan yang seri, mana rangkaian yang susunannya paralel. Gitu ya. Karena ini cukup mudah sih soal nomor 2 dan 3. Yang ditanya adalah kuat arus totalnya gitu. Bukan kuat arus pada R1, misalnya R2 atau R3. Jadi karena ini totalnya, kita perlu menghitung dulu hambatan total pada rangkaian ini itu berapa. Gitu ya. Dan beda potensial totalnya kan udah diketahui, ini total ya. Beda potensial total pada rangkaian ini. Sampai di sini untuk soal nomor 2 dan 3, ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak, Kak. Oke, bisa semua ya. Ini kurang lebih udah disampaikan juga di SMA. Oke, gitu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, coba perhatikan di sini, soal nomor 4. Pada rangkaian sederhana di bawah ini rangkaian soal nomor 4, rangkaian listrik soal nomor 4, kuat arus yang mengalir pada I1 sama dengan 20 ampere. Diketahui I1 20 ampere, kuat arus I2 sama dengan 4 ampere. Nah, I4 itu sama dengan 8 ampere. Nah, tentukan nilai kuat arus I3-nya. I3-nya ini ya. Oke, kita tulis dulu seperti biasa diketahuinya dulu ya. Diketahui kuat arus I1 itu sama dengan 20 ampere. Selanjutnya, kuat arus I2 4 ampere dan kuat arus 4 itu diketahui 8 ampere. Nah, yang ditanyakan adalah kuat arus I3-nya sama dengan berapa? Nah, dengan soal nomor 4 ini kita dapat menentukan nilai arus I4 yaitu dengan menggunakan hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff 1 khususnya. Tuh. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1. Nah,
hukum Kirchhoff 1, secara matematis itu dituliskan sigma kuat arus masuk sama dengan sigma kuat arus keluar. Oke, gimana sih menentukan kuat arus masuk dan kuat arus keluarnya? Kita lihat di gambarnya. Mana yang kuat arus masuk dan arus keluar. Nah, di sini lihat ya. Nah, I1 itu mengarah ke sana ya. Jadi ini, dan karena dia terletak di sebelah kiri, jadi I1 ini sebagai arus masuknya. Kemudian yang keluar itu I2, I3, dan I4 gitu ya. Jadi kuat arus masuknya itu sama dengan I1, dan kuat arus yang keluar dari gambar ini yaitu I2, I3, dan I4. I2 ditambah I3 ditambah I4. Oke, dari sini tinggal kita masukkan aja nilai-nilai komponen nilai kuat arus gitu. Di mana I1 tadi diketahui 20 ampere. Selanjutnya I2 sebesar 4 ampere. Nah, I3 adalah yang ditanyakan, berapa sih nilai kuat arus I3-nya. Selanjutnya I4 itu 8 ampere. Oke. 20 ampere. Nah, ini 8 tambah 4, 12 ampere ya. 12 ampere plus I3. Maka I3 sama dengan 20 ampere dikurang 12 ampere. Nah, diperoleh nilai I3 itu sebesar 8 ampere. Nah, udah. Ini soal nomor 4. Ada yang ditanyakan nggak untuk soal nomor 4? Cukup mudah ya. Hukum Kirchhoff 1. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak, Kak. Oke, lanjut ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, lanjut ke soal nomor 5. Oke, coba perhatikan di sini soal nomor 5. Berapa sih kuat arus yang mengalir pada sebuah rangkaian arus listrik jika R1 itu 3 ohm, R2 diketahui 2 ohm, dan R1 itu sebesar 1 ohm, serta GGL I1-nya sama dengan 12 volt, dan GGL 2 itu 24 volt gitu ya. Nah, seperti biasa kita tuliskan ya diketahuinya. Diketahui R1 sebesar 3 ohm, kemudian R2 sebesar 2 ohm, dan R3 itu sama dengan 1 ohm. Nah, GGL1 itu sebesar 12 volt, dan GGL2 itu sama dengan 24 volt. Yang ditanyakan adalah kuat arus totalnya pada rangkaian soal nomor 5. Oke, nah, kalau di soal nomor 5 ini, kita itu menyelesaikannya dengan hukum Kirchhoff kedua. Gitu ya, hukum Kirchhoff kedua. Next. Ya, dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2. Nah, pertama kita harus menentukan arah loop-nya gitu. Arah loop-nya biasa kalau kita ingin menyelesaikan rangkaian listrik dengan hukum Kirchhoff 2, kita harus menentukan arah loop-nya. Nah, agar lebih mudah, arah loop itu harus sama dengan arah arus listriknya. Nah, di sini ya. Di soal nomor 5, rangkaian listrik soal nomor 5 ini arah arusnya itu berlawanan ya, berlawanan dengan arah jarum jam ini. Jadi kita bisa membuat atau menentukan arah loop-nya itu
mengarah berlawanan arah jarum jam. Agar lebih mudah ya, yaitu sama dengan arah loopnya itu sama dengan arah arus listriknya. Gitu. Nih berlawanan arah dengan arah jarum jam. Oke. Pertama itu menentukan arah loop. Nah, selanjutnya di sini kita lihat gambar arus listrik pada GGL1 ya. Pada GGL1 itu nah di sini secara tidak tertulis kalau yang panjang ini positif ya. Ini positif, kemudian ini negatif. Sini juga iya positif, yang panjang, yang pendek negatif. Nah, pada GGL1 arah arus listrik bertemu pada kutub positif. Nah, kemudian maka GGL1 ini bernilai positif gitu. Nah, pada GGL2 itu pada GGL2 arus listrik itu bernilai negatif karena bertemu dengan kutub negatif. Gitu ya, oke. Oke. Sampai di sini. Nah, di mana secara matematis hukum Kirchhoff itu sama dengan sigma GGL-nya ditambah dengan sigma I dikali R. Nah, I kali R ini adalah beda potensial ya. Beda potensial itu sama dengan arusnya dikali hambatannya. Nah, ini sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Ini secara matematis hukum Kirchhoff kedua. Oke. Nah, GGL-nya coba kita lihat di sini. Tadi ada 2 GGL, GGL1 dan GGL2. Nah, pada GGL1 arus itu bertemu pada kutub positif sehingga GGL1 bernilai positif ya, GGL1. Nah, ditambah sigma kan di penjumlahan ya. Nah, selanjutnya pada GGL2 arus ini bertemu dengan kutub negatif sehingga GGL2 bernilai negatif. Minus GGL2. Nah, selanjutnya ditambah. Nih, berarti di sini ada 3 hambatan, R1, R2, dan R3. Jadi, I2 kali R2 ditambah, di sini, I1 ditambah R1, I1 dikali R1, kemudian ditambah I3 dikali R3. Oke, sama dengan 0. Nah, GGL1 minus GGL2